Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ke sesi 2 untuk pembahasan soal pasnya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Di sini kita punya beberapa pernyataan ya. Di sini ada beberapa pernyataan. Di sini kita diminta untuk memilih mana pernyataan yang benar. Nah, perhatikan di sini. Di sini kita punya sekarang bahasanya tentang limit X mendekati tak hingga. Nah, kalian boleh ingat kembali dengan membuka buku referensi kalian, ya buku cetak kalian, itu ada di halaman 26 sampai 27 yang di kotak biru. Ya. Kalau kita punya limit X mendekati tak hingga, dia ada 4 kasus ya yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal limit tak hingga itu dengan cepat. Bagaimana caranya? Sekarang pertama perhatikan. Kalau misalnya ya pangkat terbesarnya itu antara pembilang dan penyebut sama, maka kita tinggal lihat saja koefisiennya ya. Jadi nanti kalau misalnya dia sama nih pangkat terbesarnya baik pembilang maupun penyebut, kita lihat koefisiennya. Berarti kalau seperti ini ya, limit X mendekati hingga untuk 2X pangkat 6 min X per X pangkat 6 plus 3X, berarti di sini kita punya harusnya hasilnya 2/1. 2/1, berarti harusnya hasilnya 2. Ya, ini harusnya hasilnya 2. Berarti ini salah ya. Kemudian, ini juga sama nih. Sama. Berarti harusnya hasilnya adalah 1, ini kan ada 1 nih ya, harusnya harus 1/7. Tapi ini salah juga berarti. Kemudian, sekarang perhatikan di pernyataan ketiga, di sini kita punya kalau pangkat pembilangnya itu lebih besar dari pangkat penyebutnya. Ya. Jadi kalau yang di atas ini, ya, yang di atas lebih besar dari yang di bawah, ya, maksudnya pembilang dan penyebut, pangkat terbesarnya, maka kita lihat koefisiennya. Kalau si A-nya ini, ya, koefisien si A-nya ini dia lebih dari 0, maka dia hasilnya tak hingga. Tapi kalau kurang dari 0, maka dia negatif tak hingga. Karena ini dia lebih dari 0, ya. A-nya ini koefisien dari si pembilangnya dengan pangkat tertinggi ini tadi adalah lebih dari 0, maka dapat hasilnya adalah tak hingga. Berarti ini betul, gitu. Kemudian yang keempat, lihat di sini pangkat tertingginya dia pangkat 3 untuk pembilang. Kemudian untuk penyebut pangkat tertingginya adalah 4. Lihat, yang atas itu kurang dari yang bawah pangkatnya, ya. Kalau kita punya keadaan seperti ini, maka dia akan menghasilkan 0. Ya, kalian lihat di halaman 27 itu, kalau ada limit X mendekati tak hingga untuk fx per gx sama dengan 0, jika M-nya kurang dari N. Nah, ini tadi ya. Atau kalau bahasanya di sini Umi kasih atas sama bawah ya, maksudnya pembilang dengan penyebut ya, A sama B. Di sini sama yang ini. Berarti ini jawabannya betul ya, karena dia hasilnya 0. Gitu. Jadi dengan melihat pangkat dan koefisien dari pangkat terbesarnya, baik di pembilang maupun penyebut, kalian sudah langsung tahu hasilnya. Gitu. Jadi ini jawabannya adalah yang E. Lanjut ya. Di sini kita punya limit X mendekati tak hingga untuk 2X plus 1 per X plus 4 dikurangi X min 1 per X min 2. Di sini kita punya ini ya, cara cepatnya boleh kita kali silang ya. Ini kalikan dengan ini berarti kita punya 2X plus 1. Ini konsepnya samakan penyebut ya, tapi kalau kalian mau lebih cepat, boleh dengan kali silang biar lebih mudah. Dikurangi X min 1 dikali X plus 4 per nah, ini ya. Nah, nanti kita tinggal operasikan saja. Berarti di sini kita punya 2X kuadrat ya.
kemudian kalikan min 4x, ini kalikan plus x, ya 1 dikali x, yang ini 1 kali negatif 2, kemudian dikurangi, ingat kalau tandanya di sini dikurang atau negatif, paling aman adalah kalian beri tanda kurung untuk hasil yang di sini. Berarti di sini kita punya x kuadrat, kemudian yang ini adalah plus 4x, yang ini adalah dikurangi x, ini dikurangi 4. Nah, kalikan ya, x kuadrat min 2x plus 4x min 8. Gitu ya. Kemudian, sekarang kita operasikan. 2x kuadrat, ya di situ ada 2x kuadrat, kita kurangkan dengan x kuadrat, berarti kita punya x kuadrat. Kemudian negatif 4x dikurangi 4x, berarti kita punya negatif 8x ya. Kemudian, atau kalian boleh gini. Ini yang ini disederhanakan dulu ya, berarti di sini kita punya ya 2x kuadrat dikurangi, di sini negatif 4x ditambah x berarti negatif 3x dikurangi 2. Nah, kemudian dikurangi, ini langsung keluarkan dari dalam kurung aja ya. Berarti ini di sini kurangi x kuadrat. Kemudian yang ini kita operasikan dulu, yang ini 4x dikurangi x kan 3x. 3x kali negatif ya, negatif 1. Berarti dikurangi 3x ya kan. Ini kalikan berarti plus 4 ya, min. Per x kuadrat, di sini kita punya negatif 2 ditambah 4 berarti plus 2x dikurangi 8. Oke. Kemudian limit x mendekati tak hingga. 2x kuadrat dikurangi x kuadrat. Berarti sini kita punya x kuadrat. Ini berarti ini. Dan ini kita operasikan, kita punya negatif 6x. Negatif 2 ditambah 4 kita punya plus 2. Per x kuadrat plus 2x min 8. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya, kita tinggal lihat saja pangkat terbesarnya di pembilang siapa, di penyebut siapa. Pangkat terbesarnya kan ini ya. Ternyata sama. Kalau sudah kita tahu sama, lihat koefisiennya. Koefisiennya ternyata 1 dan 1. Berarti kita punya 1/1 hasilnya 1. Jadi jawabannya yang C. Soal selanjutnya, untuk soal nomor 13. Nilai limit x mendekati tak hingga untuk 32x plus 5 per akar dari 16x kuadrat min 3x. Kalian boleh buka lagi buku kalian di halaman 28. Di sana kalau kita punya bentuk akar, kalian bisa menggunakan rumus B min P per 2 akar A. Ya, tapi kita belum sampai di sana. Gitu. Nanti untuk soal selanjutnya. Jadi, untuk soal yang ini, kita masih bisa menggunakan rumus yang sebelumnya. Ya. Jadi, kita lihat pangkat tertinggi dari si pembilang dan penyebutnya. Nah, bentuk akarnya ini kita keluarkan dulu nih. Ya, jadi akarnya kita keluarkan dulu. Berarti di sini kita punya limit x mendekati tak hingga 32x plus 5 per akar 16 itu kan 4 ya. Akar x kuadrat itu x dikurangi akar 3x gitu kan ya. Nah, yang ini tidak usah dipikirkan ya, karena kalau misalnya akar x kan dia lebih kecil lagi pangkatnya ya, jadinya akar 3x lebih kecil lagi pangkatnya, berarti pangkat terbesarnya itu adalah yang ini nih. Nah, ya. Karena dia pangkatnya sama-sama pangkat 1, berarti kita punya di sini 32/4. Berarti hasilnya adalah 8. Gitu. Ya, jawabannya yang A. Nomor 14 maksudnya ya. 14. Di sini kita punya x min 2, kemudian
X kuadrat plus 2 per X plus 1 ya, kita kurangkan. Nah, kalau ini sama seperti nomor 13, nomor 12 tadi ya, nomor 12 tadi. Kita kali silang aja. Kalau misalnya kita punya yang seperti ini kan sama saja dengan per 1 ya. Berarti di sini nanti kita dapatkan hasilnya limit X mendekati tak hingga, kemudian di sini kita punya X min 2 dikali dengan X plus 1, ya. Kita samakan penyebut ini ya. Dikurangi X kuadrat plus 2 per X plus 1. Gitu. Nah, kalau sudah, kita kalikan, kita operasikan. Di sini kita punya X kuadrat plus X dikurangi 2X min 2. Min X kuadrat plus 2 per X plus 1. Nah, kalau sudah, kita operasikan lagi sampai dapat bentuk yang sederhana. X kuadrat dikurangi X kuadrat, 0. Ya. X dikurangi 2X, negatif X. Gitu. Kemudian negatif 2 ditambah 2, 0. Ya. Berarti di sini kita punya X plus 1. Kalau sudah, cek. Di sini pangkatnya 1, pangkatnya 1. Berarti nanti kita di sini punya negatif 1 per 1. Berarti hasilnya adalah negatif 1. Jawabannya yang A. Nomor 15, nah ini tadi yang Umi sempat sampaikan di nomor 13 tadi ya, yang halaman 28, silahkan boleh kalian cek di sana. Di sini kita bisa lihat, kalau di kedua tempat ya, yang di sini, dan yang di sini, itu punya A, B, dan C. Ya. Atau kalau di buku kalian itu, kalian boleh lihat di sana, di sini itu ada bentuk AX kuadrat, ya, akar AX kuadrat dikurangi BX plus BX plus C. Kemudian di sini ada bentuk AX, kita pakai P ya, PX kuadrat dikurangi AX kuadrat dikurangi P-nya yang ini, PX, kemudian ditambah Q. Nah, kalau kalian punya bentuk seperti ini, yang dicari nilai limitnya, oh ya ini ada yang ketinggalan ya, limit X mendekati tak hingga. Ya, limit X mendekati tak hingga. Nah, berarti di sini kita punya, kalau misalnya seperti ini, kita bisa pakai rumus B min P per 2 akar A untuk mencarinya. Ya, B-nya itu yang di sini, P-nya yang di sini, atau kalian boleh berpikir tengah dikurangi tengah per 2 akar A. A itu koefisien dari X kuadratnya. Nah, berarti di sini kita bisa selesaikan. B-nya kan di sini negatif 6. Negatif 6, kemudian P-nya itu negatif 12, berarti dikurangi negatif 12 per 2 dikali A-nya, akar A. Akar A-nya kan akar 1, berarti di sini kita punya negatif 6 ditambah 12 per 2 kali 1, gitu ya. Berarti di sini kita punya 6 per 2, ya. Berarti di sini kita punya hasilnya adalah 3. Jawabannya adalah yang D. Lanjut, yang ini masih sama rumusnya ya. Dia masih pembahasan tentang limit tak hingga juga. Berarti di sini lihat bentuknya. Kalau dilihat sekilas, ini kan belum ada akarnya ya. Kalau kita lihat ini belum ada akarnya. Nah, bagaimana dia bisa jadi bentuk akar? Kita bisa mengubahnya menjadi bentuk kuadrat yang diakarkan. Jadi di sini kita punya X mendekati tak hingga. Nah, jadi yang ini tuh kita ubah jadi
2x kuadrat, kemudian kita kasih akar. Nah, kan jadi nanti bentuknya kan yang ini dan yang di sini nanti dia akar semua. Karena nanti kita bisa pakai rumus B min T per 2 akar A itu tadi kalau dia bentuk keduanya ini ada akarnya. Gitu. Makanya kenapa kita berpikir di sini membuatnya menjadi bentuk akar. Ya. Ini kok jadi bentuknya kayak gitu. Jadi kita itu berpikir gimana caranya dia jadi bentuk akar, tapi kalau misalnya kita cari lagi dia nanti balik lagi ke 2x. Ya kan? Kalau misalnya di sini kan ada 2x kuadrat diakarkan gitu kan ya. Ini kan sama aja kita punya 2x kan bentuk kuadrat tuh. Akar itu kan berarti pangkat setengah ya kan? Nah, ingat sifat eksponen, berarti nanti dia balik lagi ke 2x gitu. Jadi ini itu sebenarnya sama dengan ini, hanya saja dia kita buat bentuknya menjadi seperti ini supaya kita bisa gunakan rumus yang tadi untuk menyelesaikan soal ini. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita punya limit x mendekati ta hingga kita kuadratkan, berarti 4x kuadrat dikurangi akar dari 4x min 10x plus 6. Kita perhatikan di sini, tadi kan kita punya B min P per 2 akar A. Ya. Tengah dikurangi tengah. Nah, di sini ada nggak tengahnya? Nggak ada, karena dia cuma bentuk kuadratnya aja ya. Yang dia pangkat 1 nggak ada, konstantanya nggak ada. Berarti 0 B-nya. 0. Nah, kemudian P-nya negatif 10, berarti dikurangi negatif 10 per 2 akar 4 A-nya, ya kan? Nah, berarti di sini kita punya 10, 2 dikali 2, berarti kita punya 10 per 4. Hasilnya yang C. Lanjut, masih dengan rumus yang sama, tapi kita berpikir bagaimana cara kita membuat dia supaya kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Berarti di sini kita buat menjadi limit x mendekati ta hingga, kemudian akar dari 9x kuadrat min 6x plus 1. Lihat di sini bentuknya. Kan tadi itu kita punya bentuk akar dikurangi akar gitu ya. Nah, kita harus membuat dia 3x min 2-nya dalam satu kesatuan. Gimana caranya? Dikurangi 3x plus 2. Ini kan bentuknya dia sudah keluar dari kurung gitu kan ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kita buat kurung lagi supaya dia jadi satu kesatuan yang ini. Supaya nanti ketika kita buat jadi bentuk akar, dia jadi satu kesatuan juga. Kalau kayak gini kan ini masih kepecah-pecah nih, gitu kan. Nah, jadi kita buat seperti ini. Kok bisa jadi seperti ini nih? Coba kalian kalau misalnya mau cek nih, negatif kalikan 3x ya kan, negatif 1 kalikan 3x berarti negatif 3x kan. Nah, kemudian negatif 1 dikalikan 2, negatif 2. Balik lagi kan? Gitu. Jadi sebenarnya bentuk ini itu sama kayak bentuk ini. Nah, kalau misalnya udah dapat bentuk seperti ini, kita buat dalam bentuk akar lagi. Ya, sama seperti di nomor 16. Berarti di sini kita punya akar dari 3x plus 2 dikuadratkan. Ya, konsepnya sama seperti tadi. Kalau ada bilangan dikuadratkan kemudian diakarkan, dia balik lagi ke awalnya. Berarti di sini kita punya sama dengan limit x mendekati ta hingga. Kemudian di sini kita punya akar 9x kuadrat min 6x plus 1 dikurangi akar dari 3x dikuadratkan berarti kita punya 9x kuadrat ya. Hati-hati di sini kita itu sama saja mengalihkan 3x plus 2 dengan 3x plus 2 ya, bentuk kuadrat seperti ini. Misal tadi 3x kali 3x hasilnya 9x kuadrat, 3x kalikan 2 itu hasilnya plus 6x, kemudian 2 kali 3 hasilnya plus 6x, kemudian 2 kali 2 hasilnya plus 4. Kita sederhanakan lagi. Limit x mendekati ta hingga akar dari 9x kuadrat min 6x plus 1
dikurangi akar dari 9x kuadrat ditambah 12x plus 4. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa pakai rumus tadi ya, tengah dikurangi tengah, berarti di sini kita punya negatif 6 dikurangi 12, ya dikurangi 12 per 2 akar 9. Di sini kita punya 6 negatif 6 dikurangi 12. Berapa tuh? Negatif 18 ya. Per 2 dikali 3. Gitu. Berarti kita punya negatif 18 dibagi 6. Hasilnya adalah 3. Jawabannya yang B. Lanjut. Kita masuk ke turunan. Ya. Keturunan. Turunan dari fx sama dengan sin 2x min cos x. Ini bentuknya adalah pengurangan ya. Jadi kalau kita punya fx, misalnya itu adalah u dikurangi v, itu berarti kita f aksen x-nya itu sama dengan u aksen dikurangi v aksen. Berarti kita cari masing-masing turunan dari mereka. Gitu ya. Nah, di sini kita punya sin 2x ya. Berarti di sini kita cari f aksen x-nya, turunan berarti f aksen ya. Berarti di sini kita punya sin 2x. Pertama kita turunkan dulu, terserah mau turunkan dari sin-nya dulu atau 2x-nya dulu. Misalnya kita turunkan dari 2x-nya dulu deh. Berarti turunan dari 2x itu kan 2. Ya kan? Turunkan dari sudutnya baru trigonometrinya. Gitu. Atau sebaliknya. Berarti di sini kita punya 2, ya kan? Turunan dari sin 2x itu adalah turunan sin cos ya. Cos 2x. Gitu. Berarti yang selanjutnya turunan dari cos x itu adalah min sin x. Nah, kalau sudah tinggal kita sederhanakan lagi. 2 cos 2x min jadi plus sin x gitu. Ada nggak di sini? Jadi di sini kita punya sin x ya, yang ini sin x plus 2 cos 2x. Nah, ini jawabannya. Yang B. Nanti kalau kalian mau lihat rumus-rumusnya, silakan buka yang di pembahasan tentang turunan ya. Yang di halaman 63, kemudian yang di halaman 73 itu terkait turunan dari trigonometrinya, turunan sin itu siapa, turunan cos itu siapa, gitu ya. Kemudian silahkan dibuka lagi catatannya. Ya. Kalian juga bisa buka yang di halaman 69, sifat-sifat turunan suatu fungsi seperti tadi ya. Kalau pengurangan itu bagaimana rumusnya, seperti itu. Nah, nih. Di soal nomor 18, yang tadi ya. Soal nomor 19 sekarang. Nah, soal nomor 19, di sini kita punya bentuk penjumlahan dan pengurangan sama ya. Jadi kita turunkan satu persatu. Kalau ada penjumlahan sama pengurangan, kita turunkan satu persatu. Ya. Jadi di sini kita punya f aksen x-nya itu sama dengan, ingat kalau bentuk aljabar, ya misalnya kita punya ax pangkat n, gitu ya. Misalnya kita punya bentuk fx-nya itu, ini fx-nya adalah a dikali x pangkat n, maka f aksen x-nya itu kita kalikan pangkat dengan koefisiennya berarti an, kemudian x-nya dipangkatkan n dikurangi 1, sama dengan ini. Berarti kita kalikan 2 dikali 3 itu 6, ya kan? 2 kali 3, 6, kemudian pangkatnya dikurangi 1, x pangkat 1 gitu kan berarti. Pangkat 1 nggak usah ditulis, berarti di sini kita tambahkan dengan turunan dari sin. Turunan sin kan cos ya, cos 3x berarti. Kemudian turunan dari 3x-nya, jadi turunan trigonometrinya turunan ini ya. Jadi ada 2 di situ. Hati-hati kalian jangan sampai hanya menurunkan si sin-nya aja, tapi sudutnya tidak diturunkan. Kan berarti dikali 3 gitu kan ya.
Nah, biasanya lazimnya itu dia taruh di depan. Nah, di sini langsung taruh di depan ya. Di sini 3 cos 3x gitu. Kemudian di sini ada turunan dari negatif 2. Ingat, kalau ada fx-nya itu konstanta atau c, ini kan konstanta, nggak ada variabelnya ya. Itu berarti kita punya f aksen x-nya itu adalah 0. Maka di sini turunan dari negatif 2 itu 0. Berarti di sini tambah 0. Nggak perlu dituliskan. Berarti di sini kita dapatkan hasilnya, turunannya adalah 6x plus 3 cos 3x. Jawabannya C. Lanjut ke soal nomor 20. Kita punya fx itu sama dengan 3 cos 2x. Ya. Jika f aksen x itu adalah turunan pertama dari fx, nilai dari f aksen pi per 2. Nah, kalau x-nya diganti dengan pi per 2, nilai turunannya jadi berapa? Gitu. Berarti di sini kita lihat, kalian di sini boleh pakai rumus yang di halaman 73. Ya, jadi di situ kalau misalnya ada fx itu sama dengan a cos x, itu maka f aksen x-nya itu sama dengan negatif a sin x. Gitu, negatif sin x. Kan kalau turunan cos kan negatif sin x gitu kan. A-nya ini dari mana? Dari ini tadi. Ya, gitu. Atau kalian boleh pakai rumus ketika fx-nya itu sama dengan u dikali v, maka berarti f aksen x-nya itu sama dengan u aksen v ditambah u v aksen gitu. Jadi ininya sebagai u, ini sebagai v. Yuk kita cek dua-duanya ya. Cara pertama, ini cara 1, ini cara 2. Kalau kita punya fx-nya ini, berarti ya fx sama dengan 3 cos 2x. Berarti kita punya f aksen x-nya sama dengan negatif 3 sin 2x. Selesai ya. Nah, kemudian cara yang kedua, kita anggap dia itu, di sini kan ada cos 2x gitu kan ya. U-nya itu 3, V-nya itu cos 2x gitu. Nah, di sini U aksennya atau turunannya itu adalah 0. Kemudian V aksennya itu adalah 2 cos, kok cos lagi. Turunan cos siapa? Turunan cos negatif sin. Berarti, ya biar nggak bingung gini ya. Turunan cos dulu deh. Turunan cos kan negatif sin 2x ya kan? Kemudian turunan si sudutnya, berarti dikali 2. Berarti kita punya di sini negatif 2 sin 2x. Nah, gini ya. Nah, kalau sudah kita masukkan ke rumus ini nih. Ya, di sini kita punya f aksen x itu sama dengan u aksen v ditambah uv aksen gitu. Nah, kita tinggal substitusikan aja nih. Di sini kan ada 0 u aksennya, v-nya cos 2x kali cos 2x ditambah u-nya itu 3, kemudian dikali v aksennya negatif sin 2 negatif 2 sin 2x gitu kan ya. Karena ini dikalikan 0 berarti kan hasilnya 0. Berarti kita tinggal punya yang ini aja ya. Itu berarti kan negatif 6 sin 2x. Duh, Mi, kok beda, Mi? Coba kita lihat, salahnya ada di mana? Ayo, salahnya ada di mana? Cek di sini tadi. Nih, di sini kita belum cari turunan dari 2x-nya. Di sini harusnya dikalikan 2 lagi. Gitu ya. Berarti di sini kita punya negatif 3-nya kalikan 2. Di sini 6, negatif 6 sin 2x. Nah, itu ya. Tadi ketinggalan di situ. Nah, ini hati-hati. Sudut ini biasanya sering banget ketinggalan. Gitu. Jadi hasilnya sama ya. Mau pakai ini sama. Tapi hati-hati kalau misalnya si U-nya ini dia punya variabel. Paling aman itu kalian pakai yang ini. Karena kalau yang rumus ini itu adalah, itu hanya khusus kalau dia misalnya ini merupakan suatu konstanta. Ya, atau koefisien dari trigonometrinya gitu. Nih. Kalau dia ada X-nya nanti udah beda lagi. Lebih baik kalian pakai rumus yang kedua.
Gitu. Ya bisa diketahui ya perbedaannya ya. Jadi jangan salah pakai rumus. Oke, cukup untuk sesi kedua. Nanti kita lanjut lagi ke sesi ketiga, sesi terakhir. Semangat terus, dipahami baik-baik. Semangat!